Shalom Salam Podcast Eksposisi M116. Sebuah pertanyaan, apakah benar Allah berjanji tidak akan mencobai kita melebihi apa yang kita bisa sanggup tanggung? Di surah 1 Korintus 10:13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu sanggup mengenanggungnya. Ini adalah prinsip yang diajarkan Alkitab. Jika kita hidup di dalamnya, Allah tidak akan mengizinkan datangnya pencobaan di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Dalam setiap pencobaan dan ujian yang datang ke dalam hidup kita, Allah akan tetap setia. Allah akan menyediakan jalan keluar bagi ujian. Kita tidak perlu menyerah dengan malah berbuat dosa. Kita dapat tetap setia dan taat kepada Allah di setiap situasi. Jadi kita diberikan motivasi dari ilahi ketika menjalani hidup sebagai orang beriman. Doa Bapa kami meminta, lepaskanlah kami dari pencobaan. Matius 6 ayat 13 akan dijawab. Akan tetapi janji ini tidak berarti kalau orang percaya tidak akan menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Sebaliknya Yesus justru berkata, dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Yohanes 16 ayat 33. Tapi perkataan Yesus selanjutnya menjadi penghiburan besar bagi setiap orang percaya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33 yang bagian B-nya. Paulus dan teman-teman seperjalanan mengalami pencobaan yang berat ketika memberitakan Injil ke seluruh daerah-daerah baru. Inilah kesaksiannya, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa dan juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai ke 9. Seolah-olah Paulus telah dicobai melebihi apa yang ia mampu tanggung dengan memakai ungkapan begitu besar dan begitu berat, far beyond. Fakta ini mengajarkan kita kebenaran lain. Kemampuan kita bertahan menghadapi pencobaan dan ujian tidak datang dalam diri kita sendiri, tapi dari Allah. Karena Paulus kemudian berkata tentang hal ini supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. Paulus kemudian memuji dan memuliakan Allah dalam pertolongannya pada ayat yang ke-10-nya dan mengucap syukur atas berkat yang mereka terima karena doa dari para jemaat. Apapun yang datang dalam hidup kita, apapun yang mencobai kita, tragedi ataupun yang menimpa kita, maaf, ketahuilah bahwa saudara pasti mampu melalui kuasanya untuk mengatasinya. Dalam segala hal kita bisa meraih kemenangan rohani kita melalui Kristus. Hidup itu tidaklah mudah. Faktanya kita kadang-kadang mencari jalan untuk lari daripadanya. Hidup ini memang keras, tapi kita bisa menghadapinya dengan berpegang pada janji Allah. Orang-orang percaya dalam Kristus itu lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita. 1 Yohanes 5 yang keempat, untuk mengatasi pencobaan dan tantangan dari dunia, berarti menang terhadap mereka. Seperti halnya Daud ketika karena kuasa Allah barulah ia bisa mengalahkan Goliat. Rencana jahat iblis tidak akan pernah bisa menang. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, karena mereka tidak dapat mengalahkan aku. Mazmur 129 ayat yang kedua. Semua pencobaan kita diberikan dengan tujuan tertentu. Ketika kita memakai perlengkapan senjata rohani Efesus 6 ayat 11 sampai 17 dan tekun berdoa, kita akan bisa memahami kalau pencobaan yang menimpa kita tidak dirancang untuk mematikan iman kita. Status sebagai anak Allah telah dipastikan. Karena itu, kita juga pasti mengatasi pencobaan sebab aku yakin tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Podcast Eksposisi M116.